Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Nusantara, jurusan Public Relations. Di sini saya akan menjelaskan fungsi komunikasi Islam di era digital. Komunikasi Islam merupakan komunikasi yang baru-baru saja dikembangkan beberapa dekade terakhir. Komunikasi Islam memiliki tujuan untuk mengangkat nilai-nilai dan juga norma-norma keislaman dalam berkomunikasi. Adapun beberapa fungsi komunikasi Islam, yang pertama adalah informasi, kemudian mengingatkan, membimbing, sosialisasi, kemudian juga kepuasan spiritual dan juga hiburan. Lalu bagaimana implementasi fungsi-fungsi tersebut dalam komunikasi di era digital saat ini? Yang pertama adalah fungsi informasi. Kita tahu bahwa banyak sekali berita-berita hoax yang bertebaran di luar sana. Sebagai fungsi informasi, komunikasi Islam harus bisa memberikan informasi-informasi yang bersifat toleransi dan juga memberikan informasi yang sesuai dengan kaidah-kaidah keislaman serta memberikan kemanfaatan bagi orang-orang di sekitar. Ada juga fungsi meyakinkan, di mana dalam fungsi ini komunikasi dialog perlu dilakukan untuk saling memberikan keyakinan dan paham-paham yang sesuai dengan ajaran keislaman. Kemudian ada juga fungsi memotivasi. Dalam hal ini komunikasi memotivasi bisa dikaitkan dengan beberapa hal seperti membuat konten-konten di sosial media yang bisa memotivasi orang-orang untuk bisa lebih beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada juga fungsi mengingatkan. Dalam hal ini kita sebagai umat Islam harus saling mengingatkan satu sama lain, tapi harus dijaga bagaimana cara kita mengingatkan sesama manusia, karena ada beberapa manusia yang memiliki psikologis yang bisa dikatakan memiliki psikologis kurang dalam hal diingatkan. Jadi kita harus bisa mengetahui terlebih dahulu orang yang akan kita ingatkan tersebut. Kemudian ada juga fungsi kepuasan spiritual. Dalam hal ini media sosial bisa digunakan untuk menjadi tempat sarana masyarakat untuk menggali informasi keislaman yang bisa menambah wawasan dan juga keilmuan spiritual mereka. Dan yang terakhir adalah hiburan. Banyak sekali hal-hal yang bisa dijadikan hiburan dalam fungsi hiburan, misalnya komunikasi di media sosial seperti YouTube, membuat konten nabawiyah, kemudian sejarah-sejarah Nabi ataupun Rasul yang bisa menjadikan hiburan untuk anak-anak, dan selain menjadi hiburan bisa juga membimbing dan memberikan pengajaran-pengajaran sesuai dengan keislaman. Itu dia para beberapa fungsi dari komunikasi Islam di era digital. Fungsi komunikasi Islam harus bisa diterapkan di masyarakat sekitar kita, karena ada beberapa juga fungsi informasi, dan ini diambil dari istilah naba dan juga habar. Kemudian fungsi meyakinkan diambil dari metode ihwar dan jidal. Kemudian fungsi mengingatkan diambil dari metode tazkir dan inzar. Kemudian fungsi memotivasi diperoleh dari metode tablik dan juga tabsyir. Kemudian fungsi sosial diperoleh dari metode ta'aruf, dan metode irsyad merupakan metode yang diperoleh untuk fungsi bimbingan. Kemudian ada juga yang terakhir, yaitu fungsi hiburan diambil dari istilah idhal al-surur. Semua fungsi komunikasi Islam bisa diterapkan, namun kita harus bisa mempertimbangkan dan melihat sekitar kita, bagaimana kondisi sosial dan juga budaya di sekitar kita. Mungkin cukup sekian informasi yang dapat saya berikan mengenai komunikasi Islam di era digital. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.